Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama Muhammad Mulia dengan NIM 2020 2021 37 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun judul proposal penelitian saya ialah pembiasan budaya bersih, indah, dan asri dalam pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan warga. Selanjutnya, mengenai latar belakang. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan lingkungan. Sama halnya menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan juga merupakan salah satu kewajiban bagi setiap individu, terkhusus umat muslim. Selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar kita semua terhindar dari penyakit. Poin kedua, banyak faktor yang mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu kebersihan lingkungan, baik kebersihan di dalam bangunan maupun di sekitar halaman ataupun jalan sekitarnya. Poin ketiga, jika lingkungan di masyarakat pada perkarangan atau sekitar rumah dan tempat-tempat usaha yang ada terlihat kotor dan kumuh, pengunjung atau tamu yang datang pasti terganggu akan hal itu. Sehat menurut batasan World Health Organization atau WHO adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun peraturan yang mendukung kegiatan kebersihan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun permasalahan manusia dalam teori lingkungan dikatakan bahwa manusia terkadang bersikap baik terhadap lingkungan, akan tetapi terkadang sebaliknya juga, sehingga terjadinya sebaliknya juga manusia mempengaruhi alam secara negatif, sehingga terjadi kerusakan sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupannya mereka sendiri. Adapun tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk individu yang berperilaku mampu menjaga keseimbangan, keserasian, keharmonisan hubungan antara manusia dan semesta. Tujuan pendidikan tersebut merupakan faktor penting yang membangun yang bahagia, aman, dan damai di muka bumi. Selanjutnya, rumusan masalah terdapat 3 poin, di mana kurangnya perhatian akan kebersihan lingkungan usaha biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu nilai dari budaya kebersihan yang tidak dijaga, yang tidak dijadikan sebagai prioritas utama ketika membangun usaha, yang seringkali dilupakan. Namun, untuk masa kini mungkin pemilik usaha atau pemuda-pemuda yang membangun usaha biasanya sudah mulai memperhatikan kebersihan. Yang kedua, kurangnya edukasi mengenai kebersihan lingkungan usaha, baik itu kepada pekerja ataupun pemilik usaha. Biasanya ini ditemukan di usaha-usaha lama atau usaha yang telah dibangun beberapa tahun lewat. Dan yang ketiga, kurangnya penerapan atau pembiasaan kebersihan lingkungan usaha oleh pemilik atau pekerja, walaupun sudah diberikan seminar ataupun penyuluhan akan pentingnya kebersihan. Adapun tujuan penelitian ini terdapat 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu nilai budaya, edukasi, penerapan, ataupun pembiasaan. Adapun nilai budaya yaitu menggali atau menyampaikan nilai-nilai budaya, kebersihan, usaha pada masyarakat guna meningkatkan perekonomian. Adapun edukasi atau pendidikan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan usaha. Adapun poin ketiga, penerapan atau pembiasaan, yaitu mengajak masyarakat untuk membiasakan budaya kebersihan tempat usaha, baik itu kepada pemilik ataupun pekerjanya. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Manfaat ini saya kecilkan menjadi 3, yaitu bagi peneliti, warga atau masyarakat, dan dunia penelitian. Bagi peneliti atau diri saya sendiri, yaitu untuk memperluas wawasan dalam karya ilmiah tentang pembiasaan budaya bersih, indah, dan asri dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan warga. Adapun bagi masyarakat ataupun warga, yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai langkah-langkah warga dalam meningkatkan nilai mutu jual usaha yang dilakukan mereka. Dan bagi dunia penelitian sendiri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan
penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan ini selanjutnya memasuki poin terakhir, yaitu mengenai metodologi penelitian yang saya gunakan. Yaitu yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yang ditetapkan yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak diadakan perhitungan, namun peneliti datang ke lokasi untuk memahami dan mempelajari situasi di tempat kejadian. Adapun studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendapat Nana Syaudah Sukmadinata, yaitu penelitian kualitatif adalah sebagai suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan metode alamiah. Adapun deskripsi dari penelitian ini, menurut ciri-cirinya yang meliputi yang pertama dilakukan berlatar ilmiah. Kedua, manusia sebagai alat atau instrumen penelitian, analisis data yang dilakukan secara induktif, penelitian yang bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, dan terakhir, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh tim peneliti. Lanjut mengenai pendekatan. Pada metodologi penelitian yang digunakan, pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, di mana analisis deskriptif adalah data yang terbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Adapun deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau populasi dan daerah tertentu. Adapun tempat dan waktu penelitian, tempat yaitu dilaksanakan di lingkungan RT 71 RW 07 yang berlokasi di Jalan Sukawinatang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang. Adapun untuk waktu belum ditentukan karena belum ada negosiasi ataupun persetujuan mengenai penelitian ini. Lanjut ke sumber data, di mana sumber data ini terdapat dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Mana data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Kelebihan data primer adalah data yang lebih dipercaya. Peneliti mendapat data yang terbaru, namun terdapat juga kelemahannya, yaitu kadang waktunya lama, responden kurang bersedia memberikan informasi, dan lain sebagainya. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek, serta gambaran ekspresi, sikap, dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai sumber utama penelitian. Data diperoleh secara langsung dari orang-orang yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji. Adapun data sekunder yang dimaksud ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang mendukung, di antaranya literatur, dokumen resmi, perizinan, dan kelayakan usaha, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun poin terakhir mengenai teknik pengumpulan, di mana terdapat 3 teknik. Yang pertama, teknik observasi atau pengamatan. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Menurut Nasution sendiri, dalam buku Metode Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih. Adapun teknik kedua yaitu teknik wawancara atau interview, di mana wawancara ini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interview, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban dan atas pertanyaan. Eh, Wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung atau tatap muka, maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Adapun teknik ketiga, baiklah maaf, eh, di proposal kami saya lupa mencantumkan poin ketiganya, karena itu kami akhiri presentasi mengenai proposal penelitian ini. Apabila ada kata salah dan pernyataan yang menyakitkan hati, saya meminta maaf dan pada Allah saya memohon ampunan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.